Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Ini sepenggal ayat dari apa yang diminta oleh Yesus kepada para muridnya. Yesus waktu itu menyanyi dengan bagus banget. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Para bapak, ibu-ibu, dan para terkasih dalam Kristus, hari ini 3 Desember kita menyambut hari Jumat pertama, dan sekaligus kita juga menyambut pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dan pelindung misi. Fransiskus lahir dari suatu negara di Eropa, di Puri Xavier, di Navarra, Spanyol. Ia lahir pada 7 April 1506. Dalam usia 35 tahun, Fransiskus ini mulai bermisi, mulai berkeliling menjadi pewarta Injil. Dia melaksanakan persis yang disabdakan oleh Yesus kepada para murid, pergi ke seluruh dunia mewartakan Injil. Mengapa Fransiskus Xaverius disebut sebagai seorang pelindung misi dan pewarta Injil? Karena Fransiskus ini berangkat dari Spanyol atau juga Portugal sebagai tetangganya. Ia berkeliling, lebih-lebih di Asia. Fransiskus bermisi sampai di India, sampai di Malaka atau Malaysia yang kita kenali, sampai di Ambon di Maluku. Disebutkan bahwa Fransiskus adalah seorang misionaris, seorang yang keliling dari suatu tempat ke tempat lain dengan menempuh perjalanan panjang. Nomor 2 setelah Rasul Paulus. Rasul Paulus di awal-awal gereja, dia juga keliling ke tempat yang jauh. Dan di tahun 1500-an muncullah seorang misionaris yang hebat. Fransiskus Xaverius mengadakan perjalanan yang panjang. Dia nomor 2 menempuh perjalanan jauh setelah Rasul Paulus. Para bapak, ibu-ibu, dan terkasih dalam Kristus, renungan pada petang hari ini akan saya warnai dengan sharing pribadi. Saya akan bersharing. Saya pun mempersembahkan diri saya untuk karya misi. Saya mempersembahkan diri saya untuk bermisi, meskipun tingkat misi saya hanya setingkat domestik, setempat atau lokal, tidak universal seperti Fransiskus Xaverius. Saya bermisi sebagai seorang misionaris lokal di tempat yang dekat dari kelahiran saya. Semuanya adalah bermula dari sini. Ini saya tunjukkan selembar kertas. Kertas ini adalah kertas bis malam waktu saya berangkat dari Klaten ke Bogor. Tanggal 4 Januari tahun 1975. Saya ke Bogor. Di mana Bogor? Saya tidak tahu.
Mirip perjalanannya Abraham ketika dia harus berpindah. Ya, dia tidak tahu. Dia harus meninggalkan kampungnya, dan saya tidak tahu Bogor itu di mana. Saya naik bis Damri, harga tiket Rp1.600. Saya duduk di kursi nomor 29. Dan lembaran yang berikut ini adalah lembaran asuransi, harganya Rp10. Dan saya yang buta tentang di mana dan bagaimana Bogor itu, seakan saya tertolong oleh suami istri yang saya tidak kenal. Tapi luar biasa, suami istri itu menyapa saya, "Dek, mau kemana?" "Mau ke Bogor." "Bogornya di mana?" "Enggak tahu." Maka berangkatlah sore itu pukul 14, bis meninggalkan Klaten menuju Jakarta. Lalu akhirnya dini hari bis pun sampai ke terminal Lapangan Banteng, dekat Katedral Jakarta, dekat Hotel Borobudur. Dulu bis ngumpulnya di sana. Sampai di sana saya juga tidak tahu mau kemana. Tapi hebatnya pasang suami istri itu masih nanya pada saya, "Dek, bagaimana?" "Ya, saya ke Bogor." "Lalu mau naik apa?" "Nggak tahu." Akhirnya Bapak Ibu itu ngajak saya, "Oke, bareng saya saja." Akhirnya saya naik bis yang kuno itu dari Lapangan Banteng. Akhirnya saya tahu saya lewat Parung. Setelah lewat Parung menuju Bogor. Di Parung, di tikungan dekat pom bensin itu, bis saya nyaris mendapat kecelakaan. Tapi selamat, dan saya menuju terminal. Terminal bis itu adalah Taman Topi. Dulu itu masih terminal. Semulanya bermula dari sini, awal tahun 75. Lalu saya punya surat lagi yang bagus bagi saya, surat dari rektor saya. Di awal tahun saya membayar sebulan sejumlah Rp1.000. Tetapi di akhir tahun rektor memberitahu pada orang tua saya, "Pak, Bu, anak Bapak dan Ibu harus membayar di seminari naik dari 1.000 menjadi Rp1.500 sebulan di Stella Maris itu." Nah, ini semua terjadi di tahun 1975, awal dan akhir tahun. Masih saya simpan. Bagaimana Bapak Ibu kalau punya dokumen disimpan baik-baik? Tirulah Haruno, simpanlah dokumen baik-baik. Karena saya sering menemukan umat tidak mau menyimpan surat baptis, sehingga surat baptis hilang, surat nikah hilang. Untung suami atau istrinya enggak hilang. Haruno memberi contoh yang baik. Nah, bermula dari situ 10 tahun atau 11 tahun kemudian saya kembali masuk ke seminari itu sebagai seorang imam. Dari 10 tahun yang lalu saya masuk, 10 tahun kemudian saya masuk kembali, saya ke seminari Stella Maris sebagai imam, menjadi romo kesiswaan. Ada 3 alasan mengapa saya berlaku seperti Fransiskus Xaverius, bermisi. Alasan saya ada 3. 1, bermisi atau menjadi imam itu sangat menarik. Saya sangat jatuh cinta untuk menjadi imam. Saya jatuh cinta untuk menjadi imam, mimpi untuk jadi imam sejak saya berumur balita. Maka ketika kalau saya ditanyai oleh orang tua, oleh Mbak Yu saya atau teman-teman, saya selalu mengatakan saya ingin jadi romo. Maka waktu kecil di kampung, orang panggil saya bukan Haruno, mereka panggil saya Romo.
Tapi itu lupa. Saya baru ingat bahwa kalau saya mau menjadi romo setelah lulus dari SMP. Nah, dari cita-cita masa kecil itu, 25 November yang lalu, tepat saya saat ini berumur 63 tahun, saya 36 tahun menjadi romo. Usia 63 menjadi romo 36 tahun. Itu yang saya alami. Jadi alasan pertama, permisi menjadi imam adalah sesuatu yang menarik. Lalu yang kedua, saya tertarik kepada Tatar Sunda. Orang selalu menanya, loh kamu kan orang Klaten, mengapa tidak jadi romo di Semarang saja? Dan saya jatuh cinta pada Tatar Sunda. Mengapa jatuh cinta? Karena saya dulu berpikir begini, hebat ya di Sunda ini yang namanya mayoritas Islam, kok ada orang Katolik. Maka saya kepingin jadi romo di Tatar Sunda di Bogor. Lalu yang ketiga, karena landasan untuk tumbuh kembang terus, di mana saya didukung oleh banyak pihak. Saya menjadi romo karena ada 3 tonggak yang membuat saya terus berjalan sebagai seorang imam. 1, karena dukungan yang kompak dari keluarga. Ayah, ibu, kakak-kakak, dan adik-adik saya, sampai hari ini mereka selalu mendukung saya untuk menjadi imam. Dan saya menyimpan satu surat dari ibu saya. Dia berpesan begini, Haruno dadiyo romo sing becik, jadilah imam yang baik. Nah itu yang mendorong saya untuk tetap menjadi imam dan permisi. Lalu alasan yang kedua adalah semboyan atau moto saya. Ketika saya ditapiskan 25 November 85, semboyan saya adalah Vivo ut serviam. Saya hidup agar saya melayani, menjadi pelayan yang baik, pelayan yang setia. Itu yang menjadi alasan saya sampai hari ini tetap menjadi seorang imam. Lalu yang ketiga, yang mendukung saya untuk menjadi imam yang selalu bersukacita karena suasana yang bagus di Keuskupan Bogor, yaitu suasana yang komunio dan suasana yang sinodal. Komunio artinya bahwa di Bogor ini semangat persaudaraan, berkomunitas, ngobrol bareng bersama romo itu sangat menyenangkan. Dan sinodal, berjalan bersama dengan romo-romo lain itu sangat menyenangkan. Itulah ketika semuanya itu berangkat terus dalam suasana yang sukacita, maka menjadi seorang misionaris, meskipun misionaris lokal pun, domestik pun, menjadi suatu sukacita. Mengakhiri permenungan sore hari ini, saya mengajak kita sekalian, mari kita pun bermisi. Siapkanlah kita menjadi pribadi-pribadi yang misioner, yaitu 1, keluarlah dari dirimu sendiri. Keluar dari dirimu sendiri, jangan hidup untuk diri sendiri. Keluarlah dari diri sendiri, juga keluarlah dari pintu rumahmu, keluarlah dari pintu pagarmu menuju orang lain untuk menjadi seorang misionaris di zaman ini untuk lingkungan kita. Dan satu lagi alasan bahwa kita harus permisi, karena Yesus menyebut kita, kamu adalah garam, kamu adalah terang, kamu adalah ragi dunia. Jadilah misionaris meskipun tidak harus berjubah. Mengakhiri renungan ini, saya akan katakan lagi apa yang dikatakan Yesus. Pergi ke seluruh dunia,
wartakanlah Injil. Tuhan memberkati.